Hijrah itu asal katanya tuh hajaro, berpindah, memindahkan, memutuskan, atau hari yang teramat terik panasnya kemudian ditinggalkan pekerjaan. Cuman kata Rasulullah, Bu, sekarang ini tidak ada lagi hijrah itu yang berpindah tempat. Tetapi hijrah sekarang ini adalah jihad dan niat. Jadi itu tinggal lagi. Hijrah kita ini berpindah dari kita yang kurang baik menjadi lebih baik. Nah, karena besok di akhirat itu yang akan diperiksa duluan sholat kita, tentu di awal Muharram ini dulu yang kita benahi, Pak. Kalau kita lihat di Arab Saudi, Bu, ya, kerja orang santai, duit banyak, Pak. Pergi jam 10, pulang jam 5 sore, udah capek, boros, duit tetap juga banyak, Bu. Rezekinya Allah yang ngantarkan. Berapa ribu jamaah umroh setiap hari, berapa juta jamaah haji setiap tahun. Tapi apa yang membuat mereka berbeda itu, Bu? Begitu azan berkumandang, seluruh mal tutup, kantor tutup, berhenti langsung kegiatan, Pak. Itu yang membuat mereka berbeda. Karena apa janji Rasulullah, Bu? Siapa yang mengejar akhirat, kemewahan dunia akan tunduk kepadanya. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia ini kadang sedang rapat, azan orang, sebentar Bapak, orang azan, tunggu dulu, habis azan, kita mulai balik. Jadi itu makanya, Pak, agak sulit hidup kita ini jadinya, Bu. Jadi bedanya tuh nanti apa, Bu? Makin berduit, makin banyak duit, tapi hati makin resah. Contohnya Jepang, ekonominya tinggi, tapi bunuh diri paling tinggi juga, Pak. Stresnya tinggi, makanya ada menteri kesepian di Jepang tuh namanya, Bu. Menteri khusus ngurusin orang depresi, orang kesepian, ada menterinya. Saking banyak orang stres di sana. Nah, jadi ada pengusaha baja di Serang, Banten. Begitu dia naik haji, Pak, ditengoknya itu apa yang membuat orang ini berhasil hidupnya. Jadi rupanya panggilan Allah itu segala-galanya bagi mereka. Kerja itu iseng, yang ditunggunya adalah panggilan Allah, azan. Di Jepang tahu Ibu enggak? Begitu mereka dengar lagu kebangsaannya, Pak, sedang buang air besar langsung tegak, Pak. Belepong lah, enggak peduli dia, Bu. Yang penting hormat kepada lagu kebangsaan. Di Yogyakarta kaget saya pas di bandara. Begitu diputar lagu Indonesia Raya, seluruh yang ada di bandara berdiri. Enggak ada masalah sebetulnya, Pak. Cuman azan ada enggak kita seperti itu? Jadi kalau hidup kita itu makin banyak kerisauan, nah mungkin di sini yang perlu dirubah nih, Pak. Itu yang perlu dirubah, Bu. Nah, pengusaha baja di Serang, Banten itu begitu dia pulang ke Indonesia, dikumpulkannya karyawannya, Pak. Mulai besok 10 menit sebelum azan zuhur matikan mesin. 10 menit sebelum azan asar matikan mesin. Kita sholat jamaah. Datang staf yang ngomong, "Pak, kalau kita matikan mesin, Pak, satu kali matikan mesin kita estimasi kerugian 30 juta. Berarti 2 kali 60 juta. Kali 6 hari kerja bisa rugi berapa, Bapak, 1 bulan?" Kata bosnya, "Itu enggak usah kalian pikirkan. Karena kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan Allah melalui lisan Rasulullah. Kalaupun hancur usaha kita ini, paling tidak kita sudah berada di jalan Allah." Sebagian karyawan tuh mencemeh, Pak. Alah, baru-baru pulang haji tuh, tengok lo besok rugi deh, besok buka balik tuh. Nah, kan biasa macam itu, Pak. Nah, nanti Bapak Ibu coba lihat di YouTube pengusaha baja di Serang, Banten yang mengutamakan sholat berjamaah. Tengok usahanya sekarang, Bu. Betul-betul menjadi jadi, Pak. Nah, biasanya yang seperti itu, Bu, harta singgahnya di tangan, tidak di jantung. Jadi kalau kita udah yang seperti itu melakukannya, jadi harta itu hanya di tangan lagi, tidak sampai dia ke jantung lagi, tidak nyakiti badan lagi, Bu. Kita, Bu, makin berharta karena makin risau kita. Sampai taraweh sendal kiri sama kiri kita bawa ke masjid. Sampai pening orang maling nengoknya, Bu, kok kiri aja sendal orang di masjidnya. Sampai tidak berani bawa sendal bagus, Pak. Karena harta di jantung kita taruh, Bu. Tapi siapapun yang mengamalkan ini, tidak saja di Arab Saudi, di Indonesia pun orang yang mengamalkan ini tetap mendapatkan keajaiban yang sama, Pak. Di Pekanbaru siapa yang buat itu, Bu? Rote. Toko roti Rote menutup seluruh gerainya di setiap waktu sholat.
Semua tutup, Bu. Lihat apakah Rote bangkrut? Ternyata tidak, makin jaya Rote, Pak. Dulu di Gobah itu banyak toko baju anak-anak muda, tapi sekarang hanya tinggal satu yang bertahan, yaitu Smith. Baca di pintu toko Smith itu apa, Bu? Padahal anak-anak muda yang jualan. Kami tutup setiap waktu sholat. Itu yang membuat mereka bertahan, Pak. Smith tuh, Bu, tiap waktu sholat langsung tutup, tidak ada melayani siapapun, Pak. Padahal anak-anak muda tuh, tapi dibuktikan Allah kan bertahan sampai sekarang. Jadi mendapatkan keberkahan pertolongan Allah itu, ya dengan itu yang harus kita perbaiki dulu, Pak. Sholat berjamaah kita nih, Bu, itu yang kita perbaiki dulu. Makanya kalau di Arab Saudi mereka itu berjamaah tuh, kalau laki-laki meninggalkan jamaah seperti aib rasanya, Pak, malu. Kalau kita kan biasa aja ya, Bu ya. Makanya di Indonesia ini kita banyak akhirnya yang merasa, kenapa ya saya sudah rajin sholat tapi hidup saya itu masih susah. Takutnya mereka tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Datang orang bilang banyak orang sholat jamaah, Ustaz, hidup susah juga. Orang banyak ngukur kebahagiaan tuh lewat harta benda, Pak. Di situ lucunya tuh. Ibu pergi ke pengadilan agama, 80% yang mau bercerai itu orang kaya, Pak, bukan orang miskin. Aneh enggak, Bu? Seharusnya kan orang miskin yang banyak bercerai ini, Pak. Tapi orang kaya yang banyak cerai itu, Bu. Ada satu ibu-ibu di Pekanbaru nih, pembantunya aja 8 orang, Pak. Kan sultan suaminya itu, Pak, kan. Mau pisah, Bu. Sampai saya bilang, Bu, banyak perempuan di Pekanbaru ini mimpi di posisi ibunya. Ibu malah mau pisah dari bapak. Semua bisa ibu beli, Ustadz. Awalnya kita seperti itu, Ustadz. Tapi cobalah Ustadz di posisi saya. Harta ini sementara, Ustadz. Misalnya saya pengen beli mobil mewah, setelah saya miliki biasa aja mobil itu lagi. Cobalah Ustadz punya HP baru, paling sayang sebulan, habis itu dimainin anak, dibiarkan. Betul juga kan, Bu ya. Kalau orang miskin yang ngomong dunia ini sementara bisa jadi ngibur diri, Pak, kan. Tapi kalau orang kaya yang ngomong itu tuh penasaran saya jadinya, Bu. Sampai kata ibu tuh, saya sekarang ini Ustaz dapat suami miskin tapi soleh, bisa membimbing saya ke akhirat, nikah saya sama dia. Hampir saya daftar, Pak. Baru terkenang saya udah punya istri. Saking seriusnya tuh, Bu kan. Jadi ternyata disitulah kita baru tahu, Pak, ternyata memang yang membuat kita bahagia itu ketika kita dekat sama Allah. Jadi ini yang perlu dirubah nih di Muharram ini nih, Pak. Saya tidak akan menceritakan sejarahnya, Bu, karena ini yang banyak menjadi batu sandungan kebahagiaan orang sekarang gitu. Sahabat Rasulullah itu tahu, Ibu, sholat berjamaah nih lebih mereka cintai daripada anak dan istri mereka, Pak. Makanya dalam keadaan perang pun sholat jamaah tidak pernah mereka tinggalkan. Kalaupun waktu ada musibah wabah, cuman kampung tuh aja yang tidak sholat, Pak. Di tempat lain orang tetap sholat gitu. Cuman yang di tempat orang kena musibah tuh enggak. Kalau kita kan merata kemarin ini, Pak, enggak semuanya. Nah itu sebetulnya itu, Bu, Allah menguji kita dengan rasa takut, dengan rasa lapar, kekurangan harta. Ada yang dia takut, kemudian apa program pemerintah? Vaksin, kita ikut vaksin, Pak. Pakai masker, kita ikut pakai masker. Rajin cuci tangan, sampai lupa nyuci kaki hitam, tangan bersih, Pak. Kita lakukan semuanya. Saya, Bu, vaksin kata pemerintah, saya ikut vaksin, Pak. Lengkap saya, Bu. Setelah itu tawakal kepada Allah, jangan takut kepanjang pun, Pak. Ini batuk orang 3 kali di masjid berdenyut jantungnya, Bu. Positif udah dan hilang rasa persaudaraan dibuatnya, Pak. Ada ibu-ibu, Bu, sedang makan Indomie sama anak sama suaminya. Langsung ibu dia ngomong, kok tidak terasa sama mama bumbu Indomie. Lari anak sama suaminya, Pak. Rupanya lupa ibu tuh masukkan bumbunya, Bu. Pasti tepi piring tuh. Di Sukajadi ada bapak tuh mati di karantina 3 hari, karantina mati, Bu. Yang membuat bapak tuh mati tuh, Ibu, dia karantina di lantai atas, istri sama anak-anak lantai bawah. Setiap bapak tuh keluar kena marah sama istri, Pak. Masuk abang dak, kena orang nanti di bawah ini masuk. Gara-gara itu tuh bapak tuh mati, Bu, bukan gara-gara COVID. Jadi kita ini
Laksanakan apa yang disampaikan pemerintah, mengantisipasi, kita buat. Setelah itu tawakal kepada Allah, Pak. Jangan sampai sholat berjamaah itu ditinggalkan. Tapi kan alhamdulillah walaupun berjarak tetap orang sholat berjamaah. Pokok tetap sholat berjamaah. Jadi Bu ya, yang banyak mengenakan orang sekarang ini, mereka itu menganggap bahwa kalau kita sholat jamaah hidup kita kaya. Padahal Bu, Allah itu ada orang yang rajin sholat jamaah, kenapa hidupnya susah? Allah tuh maha tahu Pak. Orang yang belum siap kaya, dia tidak akan kasih kaya. Karena Allah tuh tahu Pak, ini kalau bapak ini dikasih kekayaan bebini dia balik nih. Dan udah tahu Allah Pak, ini bahaya nih. Ini kalau kaya bakhil nih, makanya nggak dikasih Allah. Ingat nggak Pak, sahabat Rasulullah yang maksa kaya siapa? Sa'labah bin Hatib itu maksa kaya tuh. Dia sering asal habis sholat maghrib lari pulang, asal habis sholat maghrib lari pulang. Jadi kata Rasulullah, kau tidak punya kepentingan sama Allah. Apa salah duduk kau zikir dulu? Waktu maghrib pendek ya Rasulullah, sarung aku cuma satu, aku harus bergantian dengan istriku. Baru dimasukkannya rasanya Bu, kalau kau berkenan ya Rasulullah, doakanlah aku kaya. Aku janji ya Rasulullah, kalau aku kaya aku bantu orang susah. Maksa dia waktu itu. Kata Rasulullah, kau nengok aku kaya enggak? Kau nabi itu beda, kami masyarakat biasa. Doakanlah aku ya Rasulullah. Enggak mau Rasulullah doakan Pak. Tiap hari saya ketemu Rasulullah, diwallahi Rasulullah terus Bu. Doakanlah aku Rasulullah. Muak Rasulullah Pak, dicari Rasulullah kambing bunting, kambing itu yang didoakan Rasulullah. Dikasih ke dia berkah doa Rasulullah Bu, cepat berkembang biak kambing nih. Sampai Sa'labah beli lembah. Begitu dia beli lembah, sholat ke masjid pun enggak lagi Pak. Nah, itu yang tidak siap kaya. Jadi itulah Bu, begitu datang perintah zakat diminta ke dia apa, kata Sa'labah, kata kalian murah aku merintis ini, toto minta kalian. Nah itu Pak, tidak siap untuk kaya itu Bu. Jadi jangan dipaksa. Ada ibu-ibu di Pekanbaru ini, Ustadz kalau tidak dibayar Ustadz tidak duduk suami saya di jabatan itu. Memang harus macam itu sekarang. Jadi saya bilang tidak usah dipaksa Bu. Kalau memang seperti ini, uang 200 juta ibu beli sapi, kemudian ibu suruh orang ternakkan, bagi hasil penjualannya mungkin lebih besar, lebih berkah lagi Bu. Jangan ibu paksakan. Enggak bisa macam itu Ustaz, macam itu zamannya sekarang. Ya udah, duduk dibayarnya Bu. Memang iya sebentar kaya suaminya itu dapat tempat basah, betul ya Pak, tapi enggak laundry Bu. Memang banyak duitnya Pak. Dalam beberapa tahun mobil terbeli, bisnis ini memang banyak. Cuman ibu tuh menangis dia Bu. Saya bilang apa yang ibu tangiskan lagi? Apa yang ibu inginkan tercapai? Seminggu hari Ustadz, 3 hari cuman dia di rumah. Kata dia dinas terus saja Ustadz. Sudah tuh handphone dikunci-kuncinya sekarang Ustadz. Saya heran Ustadz, kok ada Kapolres yang sering nelpon suami saya. Padahal suami saya tidak polisi katanya Pak. Jadi pas suami saya mandi nelpon Kapolres nih, saya angkat deh, ya Ustadz, cewek rupanya Ustadz. Sengaja ditukar ya namanya Pak. Baru diangkat istrinya tuh. Saya rendam HP dalam gelas kopi Ustadz. Pas dia keluar, mana HP abang? Tuh sedang minum kopi sama Kapolres, baru terkejut dia. Dia dibuatkannya rumah anak tuh Ustadz. Dia kan akhirnya karena tidak siap untuk kaya tuh Pak, dipaksa gitu. Nah itu jadinya gitu. Tapi kalau kita lihat Bu, saya juga ada kenal nih di Pekanbaru, orang miskin Pak, hidup susah, taat beribadah Bu. Tapi apa buah dikasih Allah? Dikasih Allah dia anak-anak yang cerdas dan sehat Pak. Walaupun hanya makan sambalado tanak pakai garam Bu ya, tapi sehat Pak. Dapat beasiswa Bu, penghafal Quran, bagus dia jadinya. Itu pula dikasih Allah kelebihan. Di Pekanbaru ini kan udah enak sekarang Bu, penghafal Quran bisa masuk gratis kuliah sekarang Bu. Diutamakan sekarang dapat anak cerdas. Ini anak orang kaya, udah segala susu dikasih Bu, yang DHA omega tinggi, bodoh minta ampun Pak, nakal Pak, nggak bisa dikasih tahu. Badan kurus, nggak mau gemuk Bu. Jadi masing-masing tuh berbeda Pak. Nggak bisa kita tolak ukur bahagia itu harta. Cuman, ini ingat Bu, apa kata Rasulullah? Sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Kalau orang soleh punya harta Bu, aman, berarti untuk umat jadinya Pak. Harta tuh Bu ya bisa menjadi asbab hidayah bagi orang Pak.
Cobalah Bu, kita miskin ya, datang orang ngeluh lapar sama kita, Kak ada duit kakak 50.000, Kak aku belum makan lagi Kak. Bawa beruduk, sholat duha 12 rakaat. Orang udah jelas lapar Pak, disuruh sholat duha Pak. Tapi kalau kita berduit Bu, nih duit, makanlah dulu. Pokok dekatlah sama Allah, baru ada solusinya. Saya nengok Ustadz Elbit Liu Pak, Ustadz yang Malaysia yang berduit tuh Bu, datang dia ke Jakarta Pak, dipanggil anak-anak pang yang bertato-tato tuh Bu, abang-abang udah makan? Belum, kasih makan. Yuk kita ke mall beli baju. Udah dikasih baju Bu, abang-abang mandi ya, sholat. Udah ada tempat tinggal? Belum ada, dicarikan rumah di Jakarta Bu, dibelikan tempat tidur apa, jaga rumah nih baik-baik. Setiap bulan saya kirim uang, jangan tinggalkan sholat. Apa nak mau orang Pak? Jadi uang ini bisa jadi asbab hidayah bagi orang Bu. Masjid Darul Amal belakang Telkom itu paling payah ngundang orang Bu, masyarakat tuh untuk mendengar ceramah nih. Datang orang yang punya teragung Pak, umumkan saya ngasih makan nanti habis ceramah. Maghrib udah penuh orang Bu, pakai jilbab miring-miring nih orang datang Pak, nampak tak pernah pakai jilbab ya? Karena makan Pak, itu beda itu Bu. Jadi kalau orang berduit dalam Islam ini, duitnya berarti untuk orang lain. Ibu tahu ndak, ada pengusaha Aceh dulu membeli tanah dekat Masjidil Haram. Niatnya satu Pak, dia bangun asrama. Jadi kalau rakyat Aceh berangkat haji, tidak perlu lagi pakai hotel, sewa hotel. Itu yang dibuatnya. Rupanya karena perluasan Masjidil Haram, kena tanah orang kaya Aceh nih Pak, diganti untung sama pemerintah Arab Saudi Bu. Dibangunkan hotel. Jadi tahun 2006 uangnya sudah menghasilkan hotel itu, makanya setiap jamaah haji Aceh berangkat dapat uang cuma-cuma dari pemerintah Arab Saudi 4 sampai 6 juta satu orang jamaah. Uang bagi hasil dari itu, orang udah lama meninggal Pak, uangnya masih bisa berbuat. Nah jadi harta itu perlu Bu. Kalau orang udah siap megang harta, harta pasti berarti untuk orang lain, berarti untuk umat. Jadi kita tuh maka ada yang dikayakan Allah, ada yang dimiskinkan Allah. Allah tahu kita ini belum pantas untuk kaya lagi, ini udah pantas untuk kaya. Kemudian Bu, apa lagi yang banyak membuat orang gagal sholat jamaahnya Pak? Allah meletakkan orang tua itu nomor 2 setelah dirinya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Orang tua nomor 2. Nah banyak Bu, saya kalau melihat orang yang udah soleh-soleh sholat tapi hidupnya susah Pak, coba tanya, ada tak tersinggung hati orang tuanya sama dia? Kadang banyak itu sekarang nih Bu, karena kata Rasulullah, salah satu tanda hari kiamat adalah seorang ibu melahirkan tuannya. Maksudnya apa Pak? Dia suami istri kerja Bu, tidak ada yang jaga anaknya, nenek dan kakek ngasuh cucu. Itulah Pak, anaknya jadi tuannya jadinya, dia yang ngasuh cucunya. Datang nenek ini bilang, kami ridho Ustaz. Nenek ridho, Allah yang tidak ridho itu masalahnya. Orang tua kita dulu 10 anaknya tidak ada, dia nyusahin mamanya. Sekarang ini Bu, dia kerja suami istri, akhirnya nenek ini yang ngasuh cucu. Berembus-embus napas nenek itu ngejaran cucu macam ulat Pak, payah ngasih makannya. Begini, jangan lari cu, naik tangga turun tangga, kasihan saya nengok nenek itu Pak. Apa ndak hancur hidup orang sekarang? Maka tiap lahiran operasi terus orang sekarang Bu. Dulu ada nenek saya tanya, nek anak nenek yang terakhir ini gimana keluar nenek? Sedang nyuci Ustaz, keluar ya kepalanya, macam itu mudah ya dulu. Sekarang udah 3 hari di klinik ndak keluar Pak. Nah orang tua itu nomor 2 setelah Allah. Allah sendiri yang mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 123. Ini perlu dimuliakan Bu. Rasulullah dulu ketika mau mendirikan sholat berjamaah subuh Pak, diperhatikan Rasulullah dulu orang yang di belakang. Ternyata dilihat Rasulullah, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah belum datang. Maka kata Rasulullah, tunda dulu sholat subuh ya. Karena Rasulullah tahu sahabat kalau untuk sholat berjamaah ini semangat mereka tinggi, tidak mungkin mereka tinggalkan. Ditunda oleh Rasulullah Pak, cuman udah cukup lama, Ali tidak juga datang. Akhirnya kata Rasulullah, ya udah kita mulai aja sholatnya. Rakaat pertama selesai, naik rakaat yang kedua. Begitu Rasulullah ruku di rakaat yang kedua, turun malaikat Jibril, ditahannya punggung Rasulullah. Tunggu Ali ya Rasulullah. Jadi tidak bisa Rasulullah i'tidal Pak, karena ditahan oleh malaikat Jibril. Makanya ini hadis menjadi dasar, apabila kita terlambat datang sholat berjamaah, menyaksikan imam dalam keadaan ruku, kita langsung takbir, langsung ruku, sudah dapat 1 rakaat.
Tidak perlu mengulang lagi walaupun kita tidak baca Al-Fatihah. Cuman jangan setiap waktu sholat buat macam ini, Bu. Tahu dia imam ini panjang ayatnya, duduk di teras dulu, Pak. Ngapa Ibu duduk teras nunggu imam ruku, Ustaz? Kan hadisnya sahih ya, tapi janganlah macam itu pula. Dan kemudian, Pak, di belakang Rasulullah banyak jamaah yang mengintip. Karena khawatir ada apa-apa tidak terjadi sama Rasulullah, kok lama betul rukuknya. Jadi jamaah dianjurkan untuk mengintip imam apabila imam terlalu lama pada satu gerakan yang tidak bisa terlihat oleh jamaah dan tidak membatalkan sholat. Ingat Bapak dulu enggak di Masjid Taqwa ini pernah viral dulu tuh, Pak. Ustadz tuh ceramah habis maghrib bawa laptop. Waktu itu Masjid Taqwa sedang dalam pembangunan, pintu dekat imam tuh belum dibuat, Pak. Ditaruhnya laptopnya di sana, Bu. Dia jadi imam. Pas sujud terakhir datang maling, Mbak, dicurinya laptop Ustadz itu, dikejar Ustadz tuh sedang sujud tuh, Pak. Meleleh-leleh hidung jamaah, Bu. Seluruh lama sujud enggak ada yang ngintip satu pun. Merah-merah muka semua ya, Pak. Sadarnya apa, Bu? Terdengar suara Ustadz tuh di luar, Pak. Maling, maling. Oh, baru tahu orang, Bu, Ustadz yang ngejar maling rupanya, Bu. Itu cerita lah ke orang Masjid Taqwa, itu masih ingat, Pak. Ustadz itu masih hidup sampai sekarang. Saya kalau nengok dia nak tahan saya. Ingat saya kejadian itu. Viral lu, cuman Bu, waktu itu kan media belum se-booming sekarang, Pak. Kalau enggak udah tuh trending topik tuh, Bu. Seminggu itu tuh imam sedang sujud mengejar pencuri begitu isinya, Pak, kan. Jadi sebetulnya boleh ditengok. Nah, setelah Ali masuk baru dilepaskan malaikat Jibril tekanannya. Dah selesai sholat, Ali mengulang 1 rakaat. Selesai Ali sholat dipanggil oleh Rasulullah. Apa yang menyebabkan engkau terlambat datang subuh ini sampai malaikat Jibril menahan punggungku di rakaat yang kedua? Jawaban Ali apa, Bu? Ketika aku melangkahkan kaki menuju masjid, ada orang tua berjalan di depanku tertatih-tatih. Karena engkau mengajarkan kami untuk menghargai orang tua, maka aku tidak mau melampaui jalannya. Sampai dia di persimpangan dia berbelok, disitulah aku melangkahkan kaki menuju masjid dan menyaksikan engkau dalam keadaan ruku. Itu orang tua orang lain tuh, Pak, bukan orang tua kandung. Begitu Ali menghargai, Bu. Jadi sampai kata ulama, kedudukan sholat berjamaah dengan berbakti sama orang tua tuh seimbang, Pak. Nah mungkin ini lagi, Bu, yang menyulitkan kenapa orang sudah rajin sholat berjamaah tapi hidupnya masih susah. Kemudian apalagi yang harus kita cek lagi? Saya udah berbakti sama orang tua, udah sholat berjamaah rajin. Kemudian sebelum waktu sholat masuk saya udah ada di masjid. Ngapa hidup saya susah? Ingat ayat Allah, Bu. Apa kata Allah? Dan apa saja wama asoba mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kamu, salahkan diri kamu sendiri. Itu ada rajin sholat nih, Bu. Ibu jualan harian, tapi muka ibu curungut terus, Bu. Ibu rajin sholat, Bu. Mau ndak orang belanja sama ibu? Ndak lah, dipilih-pilih orang telur ngamuk. Dah saya pilih telur tuh, Kak, pecah nanti. Mana orang mau belanja sama orang macam itu, Pak? Walaupun ibu 1000 rakaat sholat 1 hari. Jadi sebetulnya kita yang salah. Kita nganggap Allah yang salah, Pak. Gaji 3.500.000, hati keras mau kredit mobil. Kredit mobil sebulan 5.600.000, Pak. Itu kurang. Pas sholat dia, Bu, berdoa ke Allah, ya Allah, mengapa kau berikan aku cobaan seberat ini? Udah dia buat kelakuan, Pak. Allah lah ini salah. Itu yang banyak anehnya, Pak. Orang tidak mau, Bu, muhasabah diri. Maka kita di awal Muharram nih, Bu, rajin-rajinlah kita muhasabah. Jangan salahkan Allah dulu, salahkan diri kita dulu, cari kesalahan kita. Baru kita tahu nanti, Bu, oh di sini salah aku rupanya. Puas kita, Bu. Allah enggak mungkin nganiaya kita, Pak. Kita yang nganiaya diri kita. Ibu waktu tahun 90-an dulu keluar kemana-mana, mana ibu tahu pakai tas, Bu? Tahunya ibu apa? Dompet ibu, dompet toko emas itu rata-rata. Toko emas Selekta, Abu Bakar. Aman hidup ibu waktu itu. Semenjak ibu tahu tas bagus lah, hancur hidup ibu jadinya. Ini warna jilbab, ini tasnya. Itu yang membuat banyak pengeluaran dibuatnya, Bu. Allah juga lagi yang salah tuh. Udah kita yang salah, Allah lah yang salah kan ya. Jadi jarang orang mau introspeksi diri, Bu. Misalnya gini nih.
Istri selalu menyalahkan suami. Asal mengadu Pak, pasti yang disalahkannya suaminya, jarang dia yang salah. Suami saya itu gini Ustadz, sementara saya sudah melakukan ini. Jadi maka kalau kita ada orang cerita sama kita, Bu, jangan tipis kuping, Bu. Dengarkan dari sumber ini. Tanya sama suaminya, iya Bapak macam itu, Pak. Istri saya ini aneh Ustadz, pergi pengajian dandan dia Ustadz, pakai makeup dia. Pergi ke kantor dandan dia. Di rumah Ustadz, aslinya aja saya nampak Ustadz. Mandi jam 12, daster sampai 3 hari tak ganti Ustadz, robek ketiaknya. Itu bom bawang Ustadz. Itu meloyo hati saya nengok ya. Jadi kan dapat kesalahannya Pak. Iya loh Bu. Banyak perempuan merasa dia di luar aja yang dia pergi. Kadang kami kena komplain sama suami ibu, Bu. Ustadz nampak istri kami di majelis taklim udah dandan Ustadz. Aslinya kami yang tahu Ustadz. Rambut keriting jahat tuh tak pernah sisir Ustadz. Jadi Bu, itu guna kita suka introspeksi diri itu Bu. Jadi kita tidak mudah nyalahin orang Pak. Jak mudah kita termakan isu gitu. Kan kalau sekarang ini sembarang broadcast saja orang Pak. Di WA broadcast, tak apa-apa beritanya. Kita langsung percaya, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan percaya dulu. Tengok sumber lain. Saya pokok setiap menerima berita Bu, itu banyak referensi nanti itu Pak. Betul enggak berita ini? Jadi jangan sembarang kita ini nanti orang naik emosi orang, rupanya tidak seperti itu Pak kan. Jadi makanya nih Bu, inilah gunanya muhasabah. Allah tuh tidak pernah menganiaya kita. Allah sayang sama kita Bu. Kita tuh tidak mau introspeksi diri. Apa yang menyebabkan doa kita terhalang sampai kepada Allah? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Kita masih banyak diam-diam melakukan ini Bu. Misal orang cerita sakit, pakai itu ada teh herbal tuh, udah banyak testimoninya. Hilang Allahnya Pak, tidak ada Allah lagi yang nyembuh kan. Kullu da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya tapi nunggu jodohnya. Jadi tidak bisa kita promosi-promosi Bu. Pakailah ini, jangan Pak. Saya alhamdulillah pakai ini cocok, boleh lah. Ini enggak Pak, dia lah yang berkeras, pakai ini ya. Udah banyak orang melahirkan pakai ini ya. Dibeli Bu tuh 2.500.000 Bu, ambil enggak sampai sekarang loh Bu. Jadi kadang kita itu suka mempromosikan, pergi ke dokter sana tuh banyak orang sembuh sama dia. Tidak boleh seperti itu Bu, karena dokter itu hanya menjadi wasilah, yang menyembuhkan tetap Allah. Dulu ada perempuan, suaminya koma 7 tahun. Udah banyak habis duit Pak. Pas dia searching di Google, ternyata obat untuk orang koma itu justru obat tidur Pak. Dibeli obat tidur, nak mahal harganya Bu. Ditumbuk, dimasukkan ke infus, bangun suaminya setelah 7 tahun Pak. Di-share-nya lah Bu kesembuhan suaminya itu. Dicobalah sama orang di negara lain. Suaminya koma, dibelikannya obat tidur, racik, tidur sekali Bu. Nak bangun-bangun lagi Pak. Jadi sama kita cocok, belum tentu sama orang. Jadi jangan dipromo betul Bu. Kita suka meninggalkan Allah, asyirku billah. Berapa banyak nih rumah makan di Pekanbaru nih Pak yang masih berdukun Pak. Sholat rajin, berdukun nih masih juga lagi Bu. Ada yang rumah makan itu sampai menghancurkan tungku masaknya setiap tahun mau masuk Ramadan. Ada di Pekanbaru nih Pak. Kan buang-buang duit namanya itu Pak kan. Jadi buat dihancurkan Bu. Dia itulah syaratnya. Tuh saya sering dulu masuk, sampai heran saya Pak, kok kaya betul atuknya. Kan ada foto datuk-datuk Pak di rumah makan. Nama rumah makannya beda-beda, tapi foto atuk itu terus ada Pak. Iseng saya nanya, kaya atuk nih ya Pak ya, banyak rumah makannya. Enggak Pak, itu Datuk Salih namanya. Pasang foto dia, barokah tempat kita jadinya. Datuk tuh enggak tahu dia fotonya digitu kan Bu, dijual pinggir jalan 20.000. Datuk tuh memang orang soleh, tapi orang salah menggunakannya. Datang orang-orang rumah makan ini diprotesnya saya waktu itu Bu. Kami itu menghargai ulama Ustaz. Ngapa enggak foto Buya Hamka pasang situ? Jelas ulamanya lagi Pak kan. Foto Buya Hamka ada, Tuanku Imam Bojol ada. Kalau mau menghargai ulama gitu. Tapi kenapa foto atuk itu gitu Bu kan? Kasihan juga Bu atuk itu Bu. Mungkin dia banyak jadi mempertanggungjawabkan gara-gara ulah orangnya dia Bu. Ziarah kubur, masih banyak orang Islam ini yang ziarah kubur itu dalam tanda kutip. Kita ziarah kubur itu Bu, mendoakan orang dalam kubur, itu sunnahnya.
Tapi kenyataannya sebagian kita apa Pak? Meminta ke kubur itu. Sedangkan dia dalam kubur udah payah mempertanggungjawabkannya, tambahlah kita minta. Yang kedua Bu, sedangkan minta sama orang hidup payah dapat Pak, minta sama orang mati. Tapi coba dilarang kalau nak ngamuk tuh Pak. Jadi itu dia Bu, masih banyak kesyirikan dalam diri kita ini. Dan orang Indonesia nih suka sama yang mistik-mistik. Misalnya orang pakai jubah, terus jenggotan, pakai kopiah, terus ada keajaiban. Itu langsung percaya tuh Pak. Saya ingat saya tonton satu ya. Dia ingin membersihkan rumah orang nih dari sihir. Pakailah sholawat tuh Pak. Allahumma sholli. Jangan ada yang di tangga. Itu ada di sana itu. Sosok baju hitam, kan inilah gayanya Pak kan. Ditariknya Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Disimpannya ada batu 2 biji Bu. Begetar batu tuh di piring tuh Pak. Saya cari di Shopee Bu. Dapat batu tuh Pak. 32.000 harganya rupanya. Kan kurang ngajar dia tuh Pak. Dia macam ada keajaiban Pak kan. Dijual. Ibu buat di Google batu yang bisa bergetar, keluar yang saya bilang nih 32.000 harganya cuman. Orang percaya tuh Pak. Berapa dan pengikutnya Bu jutaan di YouTube tuh Pak. Itu ngeri ya. Cobalah senggol-senggol dia kalau nak ngamuk apanya Bu. Netizennya Pak. Buzzer itu ngamuk langsung tuh Bu. Nah, kita tuh kadang lupa bahwa kita sudah melakukan kesyirikan, ndaklah minta ampun kepada Allah dan ndak merasa itu syirik gitu Bu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Tetapi Bu ya, Allah mengatakan apa? Wa'mur ahlaka bis sholah. Perintahkan keluarga kalian untuk sholat. Wastabir alaiha. Bersabarlah di atasnya. Pokoknya jangan bosan-bosan menyampaikannya. La nas'alukar rizqo. Kami tidak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuk, kami yang ngasih kalian rezeki. Wal akibatul littaqwa. Akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Yang jadi muazzin sekarang Bu di Masjid Istana Riyadh itu namanya Ammar Mustafa Pak. Orang Sudan berkulit hitam, merantau dari Sudan ke Riyadh, jadi tukang bangunan. 5 tahun hidup susah Bu. Tapi ada yang tidak berubah di diri Ammar. Walaupun dia susah, dia tidak pernah meninggalkan azan dan sholat berjamaah di masjid yang tidak jauh dari Masjid Istana Riyadh. Hidup susah Bu, tapi selalu sholat berjamaah. Dan tidak pernah pengurus masjid ngasih dia duit Pak, bayangkan tuh. Tidak pernah bertanya dia ada makan atau belum. Tidak peduli dia Bu. Prinsip dia, terserah engkau mau mengapakan aku ya Allah. Kau susahkan aku, terserah engkau. Asal kau ridho kepada aku ridho ya Allah. Itu prinsip dia Pak. Kita Bu misalnya sering sholat jamaah, tidak dapat kupon kurban, pindah masjid Pak. Pas ditanya ngapa Bapak pindah sholat Pak? Tidak dapat kupon kurban Ustaz. Biasa tahun dulu 2, ini 1 cobanya. Itu Pak, ngamuk Pak. Susah kita ini Bu. Banyak betul terbawa perasaan Pak. Banyak betul terbawa perasaan. Banyak seperti itu. Ada imam-imam paripurna nih Pak ya. Sewaktu tidak keluar gaji dari Pemda kemarin waktu masa Covid itu, irama udah bertukar semua tuh Pak. Udah mulai loyo Pak. Udah mulai enggak enak irama tuh. Ya saya menilai wajar juga Bu. Itu kan terlalu lama, seharusnya masyarakat ikut gitu ya Bu ya. Cuman kalau yang enggak tahan akhirnya ngeluh juga jadinya gitu. Nah, itu yang sebetulnya kita orang Islam nih Bu, yang dilarang betul itu adalah mengeluh. Jangan sampai di media sosial kadang-kadang dibuat status, ingat abang ya, Allah tuh tidak tidur. Akan mancing-mancing komen tuh Pak kan. Akhir tahu orang masalah pribadi kita ini. Tampakkan aja kesenangan Bu. Di luar nih tampakkan kebahagiaan, tampakkan kesenangan. Kesedihan kita di sejadah aja lah nangis. Bawa beruduk, bawa sholat, ngadu ke Allah, terjamin rahasia Bu. Ngadu Ibu ke orang, Kak jangan sampai tahu orangnya Kak ya, kalau tahu malu Eli Kak, tahu orang sini semuanya. Datanglah kakak nih, insya Allah kakak kan tahu Eli nak mau kayak gitu tuh, udah mana mau kakak nyampaikan tuh. Ada selesai cerita sama yang namanya Eli ini Bu, datang tetangga lain nanya, serius betul cerita tadi tuh Bu? Cerita apa? Ini kita berdua aja yang tahu, janganlah tahu orang, nanti malu dia nanti. Kan sering seperti itu Pak. Akhir sampai ada enggak ya Pak? Jadi itu yang jaga-jaga Bu. Hebatnya Ammar Mustafa ini Bu, hidup susah
tapi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dan tidak pernah ngeluh ke kawan-kawannya, Pak. Cuman Allah kasih dia istri yang solehah, Bu, tidak pernah menuntut belanja sama dia selama 5 tahun. Itu kebahagiaan terbesar bagi seorang suami itu, Bu. Bisa istri nak nuntut belanja, Pak, nak ngamuk 5 tahun nak dikirimkan, Bu. Itu hiburan dari Allah untuk ketaatan dia.